Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, Jumat pagi. Pemotor tertabrak bus Transjakarta setelah sebelumnya jatuh menabrak trotoar. Seorang saksi mata wanita panik dan syok karena mengira korban adalah anggota keluarganya. Sementara di Lanut Halim Perdana Kusuma, jet-jet tempur TNI melakukan latihan jelang gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada 10 Agustus mendatang. Selengkapnya dalam seputar Metropolitan. Seorang wanita di Jakarta Barat panik dan syok di jalan raya karena mengira korban kecelakaan adalah anggota keluarganya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Tubagus Angke saat terjadi kecelakaan antara pemotor dengan bus Transjakarta. Polisi akhirnya menenangkan wanita tersebut. Kecelakaan antara pemotor dengan bus Transjakarta bermula saat pemotor jatuh setelah menabrak trotoar. Tak ayal korban meninggal dunia setelah tertabrak bus Transjakarta. Kalau kita posisinya ada di kiri, motor itu melewatin saya, Pak. Nah, melewatin saya masuk ke kanan, bis itu ada di depannya. Di sini, di depan dia maksa. Masuk kena trotoar, baru jatuh. Guna kepentingan visum, jenazah korban segera dievakuasi ke RSUD Tangerang, Banten. Sementara sepeda motor korban diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada Jumat mengunjungi Taman Langsat Jakarta Selatan sekaligus melakukan groundbreaking dari Taman Bendera Pusaka. Dalam momen yang berlangsung tertutup tersebut, tampak Megawati juga didampingi oleh putranya yang juga politikus PDI Perjuangan Prananda Prabowo serta Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar. Taman Bendera Pusaka rencananya akan menggabungkan Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Leisure untuk menghidupkan ruang di Jakarta dan menjaga warisan Indonesia. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan kartu bantuan sosial kepada 56.351 penerima baru pemerlu bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar atau PKD melalui Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta tahun 2025. Penyerahan bansos tersebut dilakukan secara simbolis di Gedung Balai Kota Jakarta pada Jumat sore. Pramono pun berpesan kepada para penerima bansos agar tak menggunakan dana bantuan tersebut untuk kegiatan judi online. Dan saya secara khusus memberikan pesan kepada saudara-saudara sekalian agar uang ini tidak digunakan untuk judol. Jangan sampai digunakan untuk judol. Nggak ada manfaatnya, yang ada adalah kerugian bagi saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, jangan digunakan untuk judol. Pada hari Minggu 10 Agustus nanti, TNI akan menggelar upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Sejak beberapa hari terakhir, berbagai persiapan telah dilakukan termasuk latihan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Sejak pagi, raungan mesin jet pesawat tempur memecah keheningan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebanyak 14 pesawat tempur F-16 dan T-50 bersiap lepas landas untuk menjalani gladi bersih upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Batu Jajar, Jawa Barat. Selain pesawat tempur, TNI AU juga mengerahkan pesawat angkut, pengintai hingga helikopter. Total jumlah pesawat yang disiapkan mencapai 41 unit. Selain itu, TNI AU juga mengerahkan pasukan sebanyak lebih dari 4.900 personel. Dalam rangka mendukung Pekan ASI Sedunia, sebuah diskusi yang berlangsung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengangkat persepsi publik tentang ibu menyusui di tempat umum. Hasilnya, 1 dari 3 responden masih merasa tidak nyaman melihat ibu menyusui di ruang publik seperti di transportasi umum, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Hasil studi merekomendasikan untuk menormalisasi ibu menyusui di ruang publik dan penambahan ruang laktasi di ruang publik. Sebagai ibu menyusui, saya punya pengalaman bahwa menyusui di ruang publik itu sebenarnya tidak nyaman ya gitu. Karena memang ada orang-orang yang melihat, kemudian ada tanggapan-tanggapan atau tatapan yang tidak nyaman gitu. Dan itu membuat saya juga kesulitan untuk menyusui gitu.
Pekan ASI sedunia diharapkan menjadi momentum untuk mengubah persepsi masyarakat serta meningkatkan kenyamanan dan dukungan bagi ibu menyusui di tempat umum. Liputan CNN Indonesia.